Halo, selamat malam Cuan Troopers. Apa kabarnya di Jumat malam hari ini ya teman-teman? Balik lagi dengan Sukor Sekuritas di program kita T-Talks ya. Jadi malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama influencer pasar modal, profesional pasar modal ya dengan topik mencari cuan untuk liburan ya teman-teman. Jadi memang em, liburan sudah tiba ya, musim liburan belum juga sih sekarang begitu ya, tapi sudah menjelang akhir tahun ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini topik yang tepat juga ya teman-teman ya untuk memperhatikan bagaimana kita bisa mencari cuan untuk liburan. Nah, untuk malam hari ini kita akan ngobrol langsung dengan salah satu influencer pasar modal kita, Nick Hansen ya. Udah beberapa kali kita ngobrol-ngobrol langsung nih sama Bro Nick Hansen, dan tentunya malam hari ini kita juga akan bisa bertanya-tanya ya teman-teman Cuan Troopers kalau misalnya ada pertanyaan seputar market atau mungkin seputar topik yang kita bahas, atau mungkin saham-saham yang kalian sedang pegang nih ya, bingung mau jual, atau mungkin teman-teman ada yang tertarik melihat saham-saham yang ada begitu kan, tapi mungkin membutuhkan insight-insight lagi dari Bro Nick Hansen, boleh banget ditanyakan begitu ya. Oke, sambil menunggu Bro Nick Hansen, aku mau ingetin buat teman-teman di sini yang mungkin nonton IG Live em, belum punya akun RDN ya bersama Sukor Sekuritas, bisa buka langsung di e-form.sukorsekuritas ya, di komen yang udah aku pin juga. Dan buat teman-teman, aku juga ingatkan bahwa IG Live ini akan di save, jadi kalian bisa nonton dari awal ya kalau misalnya ada yang ketinggalan um, live-nya ya. Wah, ini ada Bro Michael Yoh nih. Ada salah satu suhu kita ya, sehat selalu. Betul ya, ini juga buat teman-teman untuk jaga kesehatan ya. Karena kalau misalnya kita lihat memang sekarang COVID naik lagi ya teman-teman ya. Jadi menjaga kesehatan dan juga mungkin memperhatikan sektor kesehatan kali ya. Nggak tahu juga. Halo Bro MY, kayaknya nanti minggu depan atau kapan ada ngobrol-ngobrol nih sama Bro MY ya. Jadi teman-teman yang lagi nonton nih jangan ketinggalan juga kesempatan tersebut. Oke, kita coba cari Bro Nick Hansen ya. Halo Bro, apa kabar? Halo bro, sorry telat gua. Sorry. Aman, aman aja, aman. Terima kasih Bro ya. Sekali lagi sebelum Thank you, kita thank mulai you. IG Live ini, saya Joe Mm-mm. mewakilkan dari Sukor Sekuritas mau say thank you sama Bro Nick ya, udah meluangkan waktunya nih di Jumat malam ini untuk ngobrol-ngobrol sama Cuan Troopers dan tentunya para penonton kita malam hari ini ya Bro ya. Sama-sama bro, thank you. Gua juga udah dikasih kesempatan join di sini. Oke, ya. Jadi Bro, topik yang dipilih itu kan mencari cuan untuk liburan ya Bro ya. Jadi Mm-mm. mungkin banyak nih teman-teman gitu ya yang ingin mencari cuan untuk liburan gitu, walaupun liburannya juga belum dimulai tapi sudah mendekati lah ya musim liburan begitu Mm-mm. kan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topiknya, mungkin pertanyaannya akan sama nih seperti yang biasanya gue tanyakan di TikTok ke semua influencer atau profesional di pasar modal. Tanggapannya gimana Mm-mm. nih Bro mengenai market kita selama 1 minggu ini? Kalau misalnya di ESG kan hari ini tutup 0,30-an something ya. Dan selama satu Mm-mm. minggu Mm-mm. kita itu naik 0,68% kayaknya. Nah, kalau Bro Nick sendiri Mm-mm. gimana nih melihat 1 minggu ini aja dulu market? Oke. Eh, Sebenarnya sekarang sentimennya banyak yang positif ya. Hmm. Jadi market juga berusaha naik terus kalau gua lihat. Tapi memang kalau technical dia agak-agak kepentok resist ya. Jadi naiknya Hmm. masih agak-agak seret gitu ya. Hmm. Tapi kalau kita lihat ke global yang udah break high lagi di Amerika, kalau kita lihat S&P sama Dow, ya kita juga lagi berusaha ke situ sih, ya. Jadi marketnya walaupun teknikalnya koreksi, tapi gue lihat ya tetap aja berusaha ditarik-tarik lagi ke atas, ya. Jadi kayaknya 2 minggu terakhir ini akan jadi good news ya di IHSG. Itu Iya, bro. iya. Oke, thank you ya Bro ya. Jadi memang sekarang sentimennya udah ada beberapa yang menarik ya Bro ya untuk diperhatikan. Kayaknya Yup. beberapa minggu lalu kemarin sempat minim
sentimen ya bro ya, nggak bisa, nggak masih dibilang banyak yang wait and see lah ya, karena mungkin ada Yup. beberapa sentimen yang belum ada kepastiannya gitu kan, contohnya kayak The Fed dan sebagainya. Nah tapi tadi Bro Nick ada mention mengenai ada beberapa sentimen yang positif nih, menarik. Nah kan untuk malam hari ini begitu kan di TikTok biasanya teman-teman cuan tropers juga ada baru-baru mulai trading sama invest nih bro, gitu kan. Jadi mungkin mereka belum terlalu terbiasa menyaring informasi begitu atau berita yang ada, sentimen mana yang harus diikuti dan sebagainya. Kira-kira dari Brownick sendiri ada nggak yang bisa di-share nih sama mencuat trooper, sentimen-sentimen penting aja lah yang menurut Brownick bisa di-share, jadi teman-teman juga bisa memperhatikan. Oke. Oke, kalau buat akhir tahun sih biasa ya, kita berharap ada windrest ya, terutama di sisa Ya. 2 minggu ini. Nah, kalau kita ngomongin windrest kan balik lagi ke filosofinya, windrest itu kan usaha dari para fund untuk memoles portfolio reksadananya ya. Jadi kalau kita mau memanfaatkan windrest ya kita juga mesti ngerti dulu saham apa sih yang ada di portofolionya para reksadana itu. Kalau kita lihat kan ya pasti yang porsinya besar tuh LQ45 pasti ya di mereka. Jadi kalau mau memanfaatkan windrest mungkin kita fokusin dulu di LQ45 karena saham-saham itu yang bakal dipoles. Kemudian yang kedua kita lihat sentimennya apa. Sekarang yang paling hot memang masalah Fed rate ya, yang kemarin juga November nggak naik, kemarin Desember juga udah nggak naik, dan diprediksi tahun depan akan turun 4 kali. Jadi sekitar turun 1%-an. Itu sentimen yang paling paling hot ya. Kemudian yang kedua kalau kita lihat di market kita ya sentimen grupnya Pak PP ya yang masih kenceng aja, masih naik terus. Sama kalau di Indonesia ya kita mau pemilu ya bentar lagi ya Betul di betul. bulan Februari ya. Jadi sentimennya itu, nah paling kita mulai ngincer-ngincer dari sentimen yang ada ya buat apa saham-saham yang kira-kira bisa menghasilkan cuan lah ya di sisa tahun ini. Oke, kalau misalnya kita ngomongin sentimen yang pertama dulu, misalnya Fed rate ya. Oke, kalau Fed rate apa sentimen nggak naik dan udah mulai turun nih, pasti kan ada beberapa sektor yang jadi menarik ya, yang sentimennya positif buat sektor itu. Yang pertama sektor tech, yang kedua banking, kemudian kalau gue lihat karena Fed-nya ini view-nya turun, jadi kan yield obligasi ini udah pada turun ya. Yield-nya apa US bond udah pada turun, jadi indeks dolar turun, komoditasnya menguat. Kalau gue lihat makanya sekarang emas udah di atas 2000. Jadi saham-saham sektor komoditas mungkin bisa dilirik-lirik juga kalau memang chartnya sama money flow-nya mendukung ya. Oke, kita kalau misalnya beda satu-satu, yang pertama saya sektor tech ya. Tadi kan kita udah mau lihat LQ45 aja ya. Di LQ45 sektor tech itu kalau nggak salah ada empat emiten. Ada Goto, Arto, Buka, sama MTech ya. Kalau kita lihat Goto sama Arto itu kan udah lari duluan ya, dan sekarang malahan lagi fasenya koreksi. Tetap bisa diperhatiin, cuma memang butuh skill buat di dua saham ini. Skillnya apa? Skillnya untuk nangkep momentum. Kalau misalnya mereka dinaikin lagi, ya kita harus bisa nangkep momentumnya. Tapi sekarang lagi koreksi, jadi nggak bisa, kalau gue bilang buy, mungkin belum tentu akan dinaikin lagi ya. Jadi kita mesti nunggu momentum, ada money flow, baru kita masuk. Nah, sisanya yang dua lagi, Buka sama MTech itu belum jalan. Ya, belum jalan, chartnya udah mulai menarik, tapi memang inflow-nya belum ada. Jadi boleh diperhatiin ya. Siapa tahu dua saham itu itu bisa nyusul juga ya. Memang mungkin nggak setinggi Arto Goto sih, tapi chartnya lumayan ya, cukup menarik lah ya. Jadi kalau ada inflow, dua saham itu boleh dilirik. Nah, yang kedua itu sektor Big Bank ya, banking. Kalau dilihat sekarang kan bank digital udah pada terbang ya, kayak Arto, BBYB, kemarin ada BBHI, Agro, itu udah pada terbang. Nah, Big Bank ini yang belum terbang. Dan chartnya juga menarik. Ya, dan Big Bank ini 1 minggu terakhir ini ada inflow yang cukup gede, terutama di BBCA. BBCA juga chartnya menarik. Jadi salah satu topik gue buat 2 minggu ini kalau windrest itu di
BBCA. Tapi memang kita nggak bisa mengharapkan ARA ya kalau di BBCA ya, nggak bisa lah kayak Arto, kayak Ya, ya. BB Sahara gitu ya. Tapi kayaknya itu walaupun sedikit tapi pasti gitu kalau gue lihat ya. Jadi kalau teman-teman Betul. itu bisa lirik BBCA karena chartnya menarik, inflow-nya udah ada, dan BBCA pasti jadi porsi paling besar hampir di setiap reksadana ya. Ya, ya. Kemudian BMRI sama BBRI juga chartnya bagus, tapi inflow-nya nggak sebesar di BBCA. Tapi tiga bank itu rasanya sih, misalnya kalau kasih kita cuma 5% doang, mudah-mudahan dapat lah ya di tiga bank itu. Ya. Kemudian kalau gue lihat di sektor komoditas ini yang komoditasnya udah naik tuh emas ya. Jadi kalau kita cek saham-saham emiten komoditas, itu yang menarik yang punya emas chartnya. Jadi ada Antam sama MDKA itu chartnya menarik. Tapi balik lagi, dia juga belum ada inflow yang terlalu masif. Jadi dipantau-pantau aja, tapi chartnya menarik ya. Begitu ada inflow, harganya dinaikin, bisa cepet-cepet ikut di dua saham itu. Sementara kalau yang kayak nikel, copper itu ya timah itu belum. Kalau gue lihat chartnya nggak terlalu menarik. Ya. Jadi kalau dari gue untuk sentimen The Fed itu ya bro. Jadi tech, kemudian Big Bang, sama komoditas tapi terbatas cuma yang dua saham itu aja yang emas itu ya. Karena Antam sama MDK juga masuk di LQ45. Ya sebetulnya penurunan The Fed itu juga sentimen positif buat properti, tapi gue lihat properti ini laggard ya, jadi mungkin belum lah, ya mungkin baru tahun depan kalau properti. Itu yang dari sentimen The Fed ya. Yang kedua sentimennya Pak PP nih. Nah ini kalau ini kan saham nggak ada matinya ya, jadi mungkin Pak PP juga akan memanfaatkan momentum Windrest ini mungkin buat kerek juga, karena dua sahamnya kan ada di LQ45 juga, yang BRPT sama TPIA ya. Ya nanti cuan sama brand juga gue rasa nggak lama lagi juga bisa masuk ke situ. Nah cuma memang buat saham ini gue agak susah buat rekombiné, terutama kalau teman-teman uh, apa bukan bukan yang berpengalaman ya, karena butuh menangkap momentum juga di saham-saham ini ya. Dua saham sih lagi koreksi kalau kita lihat, ada BRPT sama si brand yang lagi koreksi. Cuan sih masih naik terus, sementara TPIA lagi mendatar. Nah, sama TPIA juga kalau bisa nangkep momentum itu juga bisa cuan juga. Jadi trikinya saham PP ini ya kita mesti bisa lihat momentum dan mesti bisa mantau. Jadi ada momentum, ada inflow ya baru masuk. Kalau sembarang masuk takutnya koreksinya malahan berlanjut. Kemudian yang ketiga, kalau Pilpres ini sebenarnya kan sering dibilang sama para analis biasanya consumer gitu ya, tapi kalau gue consumer kayaknya gak terlalu kenceng deh. Justru mungkin saham-saham yang ada kaitannya sama penguasa ya. Kan mereka nih pemilu butuh duit ya. Dan ada beberapa saham yang kalau gue perhatiin setiap kali pemilu itu selalu dinaikin ya. Nah, ada beberapa yang bisa dilihat, misalnya yang terkait sama penguasa itu, misalnya ada raja ya. Raja itu kan punya suaminya Mbak Puan ya. Biasanya jadi ladang uang mungkin ya buat pemilu. Raja itu sering kali gue lihat kalau mau pemilu itu naik. Kemudian boleh dilirik juga mungkin saham-sahamnya Sandi Uno. Kemudian sama beberapa lagi penguasa yang lain ya, gue juga nggak hafal. Tapi kalau gue misalnya kayak HT ya, Haritanu, sahamnya semua udah turun terus. Tapi kalau gue lihat sahamnya Haritanu ini mulai sideways ya. Jadi mungkin juga ada kans. Ya, tapi ya balik lagi, itu kita mesti nunggu momentum ya. Karena kalau momentumnya nggak dapet ya, dia flat-flat aja. Tapi kayak misalnya MNCN, BRPT itu yang biasanya downtrend, turun terus, kali ini udah mulai sideways, udah mulai ngeflat ya. Jadi mungkin aja saham-saham itu bisa naik juga. Itu bro, kira-kira dari gua. Ya, ya. Wah, ini menarik banget, langsung dibahas semua sentimennya dan juga langsung ke saham-saham yang berpotensi ya, menarik banget. Thank you banget ya Bro Nick. Jadi setuju banget ya, mungkin dari Big Banks itu juga
mungkin bisa lebih ke arah rekomendasi untuk teman-teman mungkin yang baru mulai investasi juga kali ya bro ya dan trading karena lebih jelas begitu ya secara fundamental juga begitu kan dan tadi ada beberapa juga yang istilahnya tinggal menunggu untuk naik aja begitu ya untuk naik terbang gitu kan karena udah ada yang duluan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk saham Pak PP gitu tadi yang seperti Bronik ini penting banget mungkin ya untuk dibilang ke teman-teman contoh apalagi yang baru mulai trading gitu-gitu kan ikut-ikutan dan sebagainya untuk hati-hati aja lah ya bro ya bisa dibilang gitu kan Yup, untuk yup, yup, mendapatkan momentum gitu kan harus benar-benar mengerti teknikal ya atau analisis yup, yang bisa yup, membantu betul. lah itu jangan sampai istilahnya mungkin kan baru mulai investasi begitu kan atau trading karena momen-momen seperti ini ya bro ya terus tiba-tiba harganya dibanting turun dan sebagainya Yup. terus kalian kapok nggak mau lagi gitu kan jangan sampai kayak gitu kan kejadiannya jadi thank you banget ya Bronik untuk remindernya nih buat Yup, yup. teman-teman semua. Nah untuk yang sentimen dari pemilu menarik banget sih bro ya lu bilang tadi mention mengenai saham-saham penguasa gitu ya untuk retail apa tadi konsumen ya Consumer konsumen kayaknya mungkin kurang ya. udah nggak lagi begitu kan. Memang kalau dari sebelum-sebelumnya sih memang selalu sektor-sektor konsumer sih bro ya kan ya kalau kita lihat. Tapi gue ngelihatnya malah mungkin apakah nanti ada hubungannya nggak ya atau jadi sentimen positif ke sektor telekomunikasi bro. Soalnya kalau kita lihat kan sekarang di pemilu ini generasinya udah generasi millennials nih bro sama udah mulai-mulai Gen Betul, Z betul. juga nih yang udah bisa voting kan Betul, dan betul. semuanya everything serba digital bro sekarang jadi kalau gue lihat juga sekarang kayaknya para capres dan cawapres ini cara mereka menjual diri mereka juga udah beda banget dengan zaman dahulu. Kalau dulu Tidak, mungkin ya. jual baju, kasih baju-baju capres-cawapres, tapi sekarang udah everything serba digital gitu ya kalau misalnya kita lihat Digital. kan. Ya bro, Nah betul, itu betul, betul. mungkin apakah kira-kira untuk sektor telekomunikasi dari Bronik sendiri akan ada dampaknya nih di momen pemilu? Kalau lihat dari chartnya sih ada ya bro ya. Jadi Hmm. kayak Telkom itu ya juga udah mulai ada inflow, Indosat juga udah mulai ada inflow, bahkan Era yang udah turun banyak pun mulai mulai sideways ya. Itu kan ya pemilu itu pasti lalu lintas data tuh kan mereka koordinasi seluruh Indonesia lalu lintas data tuh pasti meningkat. Pembelian gadget juga pasti meningkat karena tim sukses itu ya nggak mungkin disuruh beli pakai gadget masing-masing bro, kayaknya Iya, semua ya disediain ya langsung beli ya semua iya, sama gitu kan. Jadi iya. mestinya sih ada peningkatan, Ya, ya, ya. Oke, jadi ada bro. bisa dibilang momen pemilu ini profit atau potensi cuannya bisa ke berbagai sektor lah ya bro ya dibilang ya. Tadi kalau lo Bisa, sempat bisa, mention iya, salah iya, satunya iya. kan dari telekomunikasi, terus juga dari sektor-sektor pengusaha dan tentunya ini buat teman-teman cuan troopers bisa menjadi sesuatu yang diperhatikan ya. Jadi teman-teman dari aku Yup, mungkin mau mengingatkan sekali lagi ini adalah disclaimer ya teman-teman ya. Tetap kita harus melakukan research masing-masing ya. Jadi apa yang di-share sama Bronik dan saya juga malam hari ini itu hanya insight lah ya, tambahan yang yup, istilahnya bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan di berinvestasi atau trading begitu. Bro, gue mau iklan yup. dikit dulu nih ya. Jadi buat Boleh, boleh teman-teman bro, cuan silakan bro. troopers, aku mau mention ini IG live-nya akan di save ya. Tadi udah ada yang ngomong nih, nitip di save ya live-nya Min. Iya, ini akan di save ya. Jadi kalian gak akan ketinggalan apa aja yang udah di share nih sama Bro Nick Hansen ya dari awal. Jadi jangan lupa ya teman-teman yang mungkin belum follow Sekuritas bisa follow. Dan malam hari ini aku mau ngasih buku investing buat dua penonton setia malam hari ini ya. Jadi buku investing ini adalah buku yang isinya adalah cerita-cerita mengenai influencer atau expert pasar modal di Indonesia. Ya, jadi bukunya itu bisa kalian cek di IG Sekuritas seperti apa. Gampang syaratnya, aku cuma pengen kalian untuk screenshot IG live aku malam hari ini dengan Bro Nick Hansen. Jangan lupa tag Sekuritas dan juga tag IG-nya Bro Nick Hansen ya. Dan di dalam story kalian harus dimention satu quotes aja gitu ya, atau apapun lah yang Bro Nick Hansen mention. Yang penting ya, yang penting yang bisa menjadi pegangan kalian lah
untuk berinvestasi atau trading ke depannya ya. Ini ada nih Aristianto mau. Boleh ya, jangan lupa screenshot tag sekuritas, tag Bronik. Habis itu kan harus ambil salah satu kata ya, atau enggak bisa dibilang quotes lah ya, yang dari Bro Nick Jansen mengenai strategi di pasar modal atau apa yang di-share malam hari ini. Oke, gitu ya. Oke bro, kita lanjut lagi ya Bro Nick ya. Yup. Oke, jadi dari semua yang udah lu share nih mengenai sentimen dan sebagainya, begitu ya. Tadi lu di awal juga ada sempat mention sentimennya udah positif dan sebagainya, tapi kalau secara teknikal memang masih ada koreksi, begitu kan. Nah, lu sebagai profesional trader, kira-kira momen sekarang itu momen wait and see atau ada opportunity nih yang masih bisa dilihat atau dilirik sama teman-teman cuan troopers malam hari ini? Oke. Kalau mau pasti, ya terutama buat teman-teman yang cenderung lebih invest, yang baru di pasar modal, ya itu aja lah, beli BBCA aja lah. Gua rasa sih akhir tahun udah bisa cuan, mungkin syukur-syukur bisa 5% ya, mudah-mudahan. Tapi kalau yang udah berpengalaman, ya mungkin menangkap momentum dari saham-saham yang tadi, yang udah kita bahas, itu bisa memberikan return yang lebih tinggi. Ya, tapi itu memang harus yang udah berpengalaman. Indeks sendiri kalau gua lihat kan memang kemarin sempat turun, tapi 2 hari terakhir ini berusaha dikerek, tapi ya juga nggak berhasil naik secara signifikan ya. Jadi ini memang ada dua arah. Kalau dari technical kayaknya kok mau koreksi, punya potensi koreksi, tapi kalau kita lihat sentimennya dan kita lihat market di luar yang terus menguat, ya ada kemungkinan ini juga tetap akan dipaksa aja, udah dipaksa naik gitu ya. Jadi memang eh, ada dua point of view. Kalau dari technical punya potensi koreksi, tapi dari regional yang dikerek terus, dan IHSG juga walaupun teknikalnya koreksi, tapi berusaha tetap naik, koreksinya pun juga sering cuma kecil-kecil, gagal benar-benar koreksi, udah naik lagi, gagal benar-benar koreksi, naik lagi. Jadi perlu perlu skill kemampuan menangkap momentum. Jadi di sini gue lihat kalau sekarang sih tunggu dulu, tapi kalau momentumnya muncul, ya udah HK aja langsung. Gitu. Oke. Tapi Wah ini kalau jadi balik lagi bro, kalau yang newbie tadi BBC aja ya. nah, ini dia ya. Ini jadi sesuatu yang pengen dibahas nih bro gue. Soalnya gue juga kenal Bro Nick Hansen ini, taunya adalah seorang trader ya bro ya kan. Dan Bro Iya Nick ini bro. udah pernah beberapa kali terabar ya bro ya di kantor sekuritas, begitu kan, kemudian lihat langsung juga. Nah tadi Bro Nick Hansen ada mention mengenai untuk orang yang lebih mengerti begitu kan. Istilahnya mungkin kita baru bisa masuk ke saham-saham tertentu begitu ya. Ya kan kita memerlukan istilahnya edukasi lah ya, atau pengetahuan lebih begitu. Nah, sebagai trader yang sudah punya pengalaman bro di dunia pasar modal, kira-kira ada nggak hal-hal yang lu bisa share nih sama teman-teman cuan troopers yang baru mulai trading nih bro? Mungkin gara-gara euforianya Pak Prajogo Pangestu ini mereka kayak wah gue mau cuan nih di sini. Nah tapi biasanya yang baru mulai ini kan rentan melakukan kesalahan nih bro kan. Jadi kira-kira ada nggak yang bisa gue share? Kira-kira kesalahan-kesalahan apa yang biasanya dialami oleh trader-trader pemula dan bagaimana mengurangi ya? Gue nggak bisa bilang kita mengeliminasi semua kesalahan, tapi at least mengurangi kesalahan-kesalahan trading di saat-saat awal nih bro. Boleh di-share? Iya. Kalau dari pengalaman gue pribadi, kesalahan trading di awal tuh memang sesuatu yang nggak terhindarkan sih bro. Jadi memang sebelum kita bisa itu pasti kita jatuh dulu. Belajar trading itu kayak belajar naik sepeda bro. Jadi kita nggak bisa diajarin di dalam kelas gitu, atau kita dengerin YouTube, atau kita ikut dengerin orang ngomong terus kita bisa naik sepeda gitu. Jadi trading itu memang butuh pengetahuan dan butuh pengalaman. Nah, pengalaman ini kan butuh waktu. Jadi, gua rasa sih kalau kita start jadi trader itu pasti kita ngalamin lah yang namanya kepleset, jatuh, cut loss, nyangkut itu sesuatu yang lumrah dan
pasti terjadi sih kalau menurut gua ya. Cuma ya memang kita harus harus berproses ya. Jadi jangan habis nyangkut ya terus kita besok nyangkut lagi gitu. Kita mesti belajar terus, mesti improve terus, dan memang butuh butuh waktu lah. Sama persis kayak kita belajar naik sepeda. Jadi ketika kita pertama naik sepeda kan kita nggak langsung tiba-tiba kita goes langsung bisa lancar Hmm. gitu. Pasti kita jatuh-jatuh dulu. Lama-lama mulai bisa, mulai dapat aha momennya gitu ya. Dapat, Iya. oh gini toh. Nah trading juga sama. Nanti begitu udah dapat aha momen, kesananya itu ya lebih lebih apa lebih gampang. Tapi memang ya ya nggak bisa bro menghindarkan itu sesuatu yang kayaknya memang harus dialami dulu kalau memang belajar trading karena setiap orang kayaknya mengalami masa-masa itu ya jadi ketika Iya. cuan gitu kita jadi percaya diri ngerasa bisa akhirnya kejebak baru sadar nggak bisa rasanya sih itu dialami oleh semua orang lah bahkan trader-trader sama investor yang jago-jago saat ini sekalipun pasti juga ngalamin masa-masa itu sih. Ya, ya, ya. Betul, betul. Setuju banget ya. Jadi paling cepat itu memang adalah untuk langsung lompat begitu ya, bro. Walaupun tetap teman-teman harus memperhatikan juga kondisi keuangan masing-masing ya, bro ya. Karena memang kan kondisi keuangan orang setiap berbeda-beda begitu kan. Jadi tetap harus diperhatikan juga ya, teman-teman. Tapi memang paling cepat kita belajar itu adalah langsung ya, bro ya, berproses dalam Praktek artian ya. langsung praktek, betul banget ya. Jadi ini sering banget sih bro gue bilang ya. Jadi sebenarnya kita tuh kalau di pasar modal itu, kalau aku lah ya, at least tujuannya itu bukan untuk mendapatkan cuan sebanyak mungkin, tapi lebih ke arah Hmm. survive for a very long time gitu kan. Jadi Betul kadang-kadang aku betul. juga suka ngikutin apa ya influencer atau profesional pasar modal itu orang-orang yang udah lama gitu ya bro ya. Bro Nick juga pasti ngerti gitu kan, karena orang yang lama di pasar modal ini emang udah berarti memang benar-benar dia ini bagus gitu. Adalah strateginya gitu kan yang bisa dia itu bertahan lama begitu kan. Jadi Iya, bukan iya. hanya yang sekedar sharing profit dan sebagainya gitu kan, tapi tiba-tiba habis itu nggak ada lagi, hilang gitu kan. Iya, Nggak kayak iya, gitu iya, ya. betul, betul. Jadi Betul, betul, betul. gue setuju banget ya sama Bro Nick nih. Jadi memang teman-teman kita harus mulai praktek begitu ya teman-teman ya, dan tentunya belajar juga begitu kan. Mau belajar dan berproses ya, contohnya seperti malam hari ini lah ya. Kita ngobrol tipis-tipis gitu ya sama Bro Nick, mencari insight begitu kan, dan juga mungkin recap lah ya di minggu ini. Oke, Hmm. mungkin kita sambil lompat-lompat dikit aja nih bro, ada beberapa teman-teman Iya, John bro. Troopers yang mau nanya-nanya tentang saham, boleh kali bro ya dibantu Boleh, 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 insight-nya bro, secara boleh. teknikal kali ya. Ini ada yang nanya Mm-mm. tadi, ini aku mau ingetin dulu ya teman-teman John Troopers yang nonton malam hari ini, kalau ada saham yang ditanyakan boleh langsung aja di comment sectionnya, dan jangan lupa tadi ya untuk tag Sukor Sekuritas sama tag IG-nya Bro Nick Jansen, screenshot story-nya nanti dan jangan lupa quotes-nya ya dari Bro Nick, nanti langsung aku akan kasih ya buku, aku pilih 2 buku investing untuk dibagikan. Oke, tadi ada yang nanya PGO bro, gimana nih tanggapannya nih? Penasaran nih. Oke, Ya, PGEO. Kayaknya udah naik banyak ya 2 hari ini ya. Gue juga agak-agak misam ini. Hmm, oke, gue sambil kasih lihat chat aja kali ya, biar boleh ada bro. Ini gambaran ya buat teman-teman komennya ya. aku turn off dulu ya teman-teman ya, supaya kelihatan. Coba ya, bisa nggak ya? Bisa berdiri nggak nih? Ya, kelihatan. Mudah-mudahan kelihatan lah ya, mudah-mudahan ya. Ya. Oke, PGEO. PGEO udah naik. Dia lagi challenge resist ya di daerah ini. Udah agak terlambat kalau masuk, tapi masih punya kans buat naik. Cuma memang udah mulai agak-agak saat ini break. Ya udah mulai agak rawan koreksi sih. Kalau bisa bertahan aja ya 1-2 hari nggak turun di bawah garis ini, ya mungkin dia punya kans ke area sini ya. Ke area berapa nih? 1450 ya punya kans. Asal nggak turun dulu ya. Jadi ke sini sih kayaknya bisa. Cuman memang skenario-nya ada 2 ya. Dia bisa lancar, jos gitu langsung ke sini. Atau kadang-kadang digocek dulu. Dia begini dulu, nah baru begini. Gitu. Ya, ya. Kira-kira kayak gitu untuk Kalau PGO ya. misalnya posisinya udah punya barang gimana nih bro? Posisi Gimana udah punya keadaannya? barang tinggal di hold aja, pasang TS ya, nanti TP-nya di sekitar sini. Di sekitar 1450. Tapi kalau belum punya belinya mungkin harus
dua kali ya. Jadi beli dulu di sini. Jadi kalau misalnya dikasih skenario yang ini, kita bisa beli lagi di bawahnya sini. Baru baru kita hold ya. Kalau beli semua di sini, takutnya dibawa turun dulu, jadi minus dulu gitu. Kalau posisi kayak gini, gue biasanya beli di sini separuh, kalau dikasih turun, gue beli separuh lagi. Ya, ya. Jadi nyicil lah ya bro ya untuk strategi yang ini. Cicil-cicil aja ya. Oke, oke, oke. Sip. Oke. Kita lanjut lagi ya bro ya. Yup, silakan. Oke, tadi yang nanya PGO udah dijawab ya. Ini ada yang nanya nih, tanya kok Nick untuk sektor komoditas emas, apakah AMMN masuk ke watchlist juga nih? Kita lihat ya AMMN. AMMN lagi kurang bagus ya. Setelah kemarin ada buangan di MSCI itu kurang bagus. Ya, dia ada target koreksi kalau gue lihat sih ke 5.000 ya. Jadi agak jauh. Saat ini kurang bagus. Justru kalau mau emas itu yang agak cakep, tapi ini belum ada inflow ya. Dan ini udah lama turun nih justru Antam. Ya, Antam itu dia udah dari mulai turun ya. Dia udah turun lama. Cuma sekarang udah mulai sideways, ada potensi jadi double bottom gitu. Kalau dia berhasil ya dia akan ke neckline-nya lah, at least di sini. Ya. Mudah-mudahan ini terjadinya di Desember ya, sekalian windrest karena Antam juga banyak dipunyai sama fund ya. Antam ini yang pertama buat emas daripada AMMN sama MDKA. Ya, MDKA juga MDKA aduh hari ini ya MDKA perlu bisa nangkep momentum ya. Jadi belinya jangan langsung kalau MDKA. Kalau mau beli, mungkin konfirmasinya kalau bisa ngelewatin titik ini ya. Nanti dicek sendiri ya titiknya berapa nih. 24, 20-an kayaknya. Kalau bisa ngelewatin itu punya kan ya. Sama Antam. AMMN jelek. Oke. Chartnya jelek ya. Ya. Oke, udah dijawab ya. Yang nanya nih AMMN. Thank you banget Bro Nick udah dijawab. Kita lanjut lagi. Ada yang nanya ADMR nih bro. ADMR. ADMR belinya kalau breakout aja. Ya, kalau breakout ini punya kans. Punya kans ke challenge titik tertingginya ya kalau bisa breakout itu. Udah mau jadi belinya mendingan nunggu breakout aja ya. Kira-kira titiknya itu di 1440 ya, dikit lagi itu. 1440. Oke. Sebaiknya tunggu. Sip. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang nanya Archie nih bro, gimana nih kira-kira? Katanya ada kaitannya sama harga gold bagus dan ada isu katanya mau diakuisisi nih. Kalau secara teknikal gimana nih? Kita lihat. Kemarin kayaknya udah dibantah ya soal Archie ini ya. Ini ya jangka pendek sih koreksi dulu ya. Oke, ini ada sedikit divergen ya di stokastiknya. Targetnya ada target terdekatnya di sini, target jauhnya di sini. Jadi jangka pendek mungkin turun-turun dulu ya. Tapi ya ini kalau ada momentum ke atas ya boleh ikut ya. Tapi untuk jangka pendek sih kayaknya koreksi dulu ya. Ada dua titik yang harus yang punya potensi dia untuk nyampe ke situ ya. Yang pertama adalah 404. Yang kedua adalah 372. Jadi kalau nanti udah nyampe ke situ dilihat dia bisa mantul atau enggak ya. Tapi bagusnya sih dia mantul di sini ya. Kalau sampai ke sini sih udah kurang bagus. Nanti lihat aja di area 400-an itu dia bisa mantul enggak. Kalau dia bisa mantul lumayan menarik. Tinggal ditunggu inflow-nya aja ya. Kalau inflow-nya gede ya ikut. Jadi tapi jangka pendek potensi menarik potensi profitnya lebih menarik itu kalau sebenarnya timeline-nya ditarik lebih panjang lah ya bro ya untuk ini ya. Untuk yang shortnya tadi nunggu 2 titik dulu tadi lo mention ya. Oke.
Siap, 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 siap. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang nanya agro bro, sama BBYB deh. Tadi kan sempat lo mention, mungkin secara teknikal bisa share sedikit kalau kira-kira gimana nih kalau sekarang, apakah oke masuk atau mungkin nunggu lagi? Oke, agro tuh sebenarnya masih ada potensi jalan wave 5-nya ya. Mudah-mudahan di Windrest ini ya bisa nyampe ke situ. Sekitar targetnya 412-an. Eh, cuma memang sektor ini, bank digital itu kan sebenarnya leadernya Arto ya. Jadi Arto ini kan udah beberapa hari tersendat ya sejak Goto kemarin itu diguyur itu, Arto juga ikut-ikutan tersendat. Jadi bank-bank yang lain yang mengacu ke Arto juga agak-agak mandek ya, termasuk BBYB. Tapi ini ada potensi, cuman ya balik lagi. Ini mesti bisa nangkep momentum gitu, karena ini bisa sekonyong-konyong tiba-tiba naiknya. Jadi begitu dia naik ada momentum ya baru masuk. Kalau enggak ya jangan ya gitu. Oke. Tapi ini punya potensi agro itu ya buat naik lagi. Nah, ini perlu pengalaman menangkap momentum sama ngelihat titik-titik konfirmasinya di mana yang bisa di buy ya. Kalau mau aman ya sebenarnya nunggu breakout aja ya di atas ini. Cuman ya itu ruginya dia agak-agak ketinggian ya. Itu bisa lah nyampe sini. Nyampe 412 kalau bisa break yang ini. Sekarang ini kan lagi nyamping. Biasanya ini lagi koreksi, tapi karena volumenya turun, ya dia masih ada potensi untuk naik lagi. Apalagi ini memang wave 5-nya belum jadi ya, agro itu. Jadi kalau saran gua, agro itu punya potensi. Cuma di level ini belinya harus cicil. Gitu. Nanti kalau breakout baru ditimpukin di sisa duitnya. Kalau sekarang cicil dulu ya, karena ini koreksinya mungkin bisa berhari-hari dan mungkin bisa turun dulu sebelum dia naik. Tapi ini punya potensi juga. Agro punya potensi. Ya. Oke. BBYB juga sama, punya potensi juga. Ini kalau dari targetnya gua sih, target personal ya, gua nggak tahu juga bisa capai atau enggak. Itu mungkin bisa nyampe ke 530-an. Tadi udah hit 500, tapi merah, tapi sebenarnya volume buangan hari ini nggak terlalu besar ya. Cuma nanti balik ke candle merahnya ini ya. Candle merahnya ini akan jadi konfirmasi. Jadi kalau candle merah kan range-nya di sini ya. Candle merah yang hari ini high-nya di 505, low-nya di 470. Jadi kalau dia turun di bawah 470 udah kurang bagus. Ya, kurang bagus. Kalau dia nggak jatuh di bawah 470, apalagi kalau malah naik ke atas 505, ya punya kans. Ya. Cuma BBYB ini udah naik banyak, jadi ini nggak bisa buat investor ya. Buat trader-trader yang baru, ini agak-agak tricky ya. Ini mungkin buat yang berpengalaman aja, karena ini mungkin ketika nyampe sebetulnya dari target wave-nya sih udah kelar nyampe-nya, karena dia juga naiknya udah cukup signifikan ya. Dari bulan Oktober itu di 200, sekarang udah 476, sebetulnya udah lebih dari 100%. Jadi udah rawan koreksi. Itu masih bisa naik sedikit lagi, masih ada kan. Cuma udah rawan koreksi. Jadi gua nggak menyarankan kalau buat yang baru terjun di saham ya, tapi buat yang berpengalaman ini boleh dilirik-lirik, masih ada potensi naik dikit lagi. Oke, sip. Thank you, Bro Nick. Kita lanjut lagi. Ada yang nanya nih mengenai view-nya. Minta buka dan sido gimana nih kok, Nick? Thank you. Oke. Buka tadi kita udah bahas ya, jadi buka Ya, ini adalah udah. saham tech yang ada di LQ45 ya, jadi mungkin aja bisa dikerek juga ya. Kalau kita lihat buka ini kan sebenarnya udah turun terus ya lama, cuma selama 2 bulan terakhir ini udah jalannya sideways ya. Jalannya sideways ya, kalau kita lihat ini udah potensi ya, jadi gue belum bilang ini double bottom, tapi ini punya potensi double bottom, dan kira-kira target pertamanya mungkin bisa ke area sini dulu lah ya, di bagian ekor-ekor ini. Nggak terlalu besar, tapi kalau bisa jebol ini
Misalnya nanti ada inflow ya, tiba-tiba jebol itu, baru nih nanti bisa naiknya agak signifikan. Tapi at least dari sini, dari berapa nih, 206 ke 218 aja sih bisa ya. Tapi itu kan nggak terlalu signifikan ya secara profit. Tapi kalau buat scalper, atau mau, ini berapa sih, 208, ya mungkin 5%-an ya, ya boleh. Ya. Nyampe sih kayaknya kalau cuma 218 aja, mah cuma naik di atas itu kita mesti perhatiin dulu ya. Kalau bisa breakout, ada inflow, volumenya gede, punya potensi naik lagi. Tapi kalau sekarang at least ke 220 mungkin nyampe. Buka tadi Sido ya. Ya, Sido. Sido, hmm, Turun terus bro ya Sido ya. oke. Turun terus, tapi ini udah berhasil naik ya dengan diikuti volume. Ini sebenarnya tinggal nunggu. Paling enak sih kalau yang gini ya, mendingan belinya di atas aja sekalian. Ya, pas breakout di sini. Di 575, ya kalau naik di atas 575 aja lah baru buy ya. Karena kenapa? Kalau di bawah sini memang harganya murah, tapi seringkali ini koreksinya belum kelar. Ya. Jadi misalnya kalau ini turun gini ya, ini ada beberapa skenario bisa koreksinya flag begini. Ya, jadi kalau beli di sini kadang dikasih koreksi begini. Jadi ini turun dulu ke sini ya, dikasih koreksi flag baru naik. Jadi kalau beli di posisi ini kadang harus siap dibawa ke 500, atau memang koreksinya juga bisa juga yang tipenya flat ya. Jadi bisa kayak gini juga. Jadi ini naik dulu ke atas, terus turun lagi sejajar, terus baru naik. Jadi kalau nggak mau kena gocek-gocek, ya nggak mau ribet, itu belinya di atas sekalian nanti. Gitu. Kalau break 575 baru buy. Kalau di daerah sini bisa gocek kanan kiri dulu sebelum naik. Ya. Jadi nah, itu pilihan. Kalau mau belinya murah sekarang, tapi harus siap kalau dia dibawa turun dulu. Kalau mau lebih pasti, ya nanti aja. Oke. Itu ya, bro, Sido ya. Ya, udah menjawab banget nih ya untuk yang nanya Sido ya. Jadi untuk lebih safe-nya mungkin nunggu breakout dulu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi nih bro. Ada yang nanya mungkin nggak harus selalu mengenai eh, saham begitu ya. Tadi ada yang nanya nih bro. Lebih enak trading yang uptrend atau cari bottom reversal kok katanya nanya nih. What do you Oh, think? kalau itu tergantung tipe. Jadi nggak ada benar, nggak ada salah. Dua-duanya bisa menghasilkan cuan. Tinggal tergantung kita tipe yang mana. Kalau kita tipenya agresif, ya biasanya lebih cocok breakout di atas ya. Tapi kalau kita yang konservatif, yang cari kalau stop loss-nya kecil gitu, ya bagusan yang di bawah. Jadi itu nggak ada benar, nggak ada salah. Tergantung karakter kitanya kayak apa. Kan trading itu yang penting nyaman. Jadi kalau kita nyaman dengan HK di atas, ya boleh. Tapi kalau kita nyamannya pungut-pungut di bawah, ya boleh-boleh juga. Ya, nggak ada bener, nggak ada salah. Yang penting dapat cuan gitu. Nah, ini dia. Oke. Thank you ya Bro, ini udah dijawab. Tadi ini yang nanya Yuk. juga udah dijawab ya, jelas banget. Jadi tidak ada benar atau salah. Itu balik lagi ke karakter dan psikologi kita masing-masing ya teman-teman. Ya. Oke. Ada yang nanya, Medco gimana nih Bro? Medco. Medco, oh chat lagi. Oke, sorry. Ya. MEDC, coba kita lihat. Medco ini ya bisa kesini dulu deh, 1250 ya. Medco itu kesini dulu, 12 berapa nih? Ya di atas 1200-an ya. 12 sampai 1250. Tinggal nanti dilihat kalau memang dia mau naik, biasanya sih kalau yang model gini akan bikinnya IHNS. Jadi bikin right shoulder, habis itu baru naik. Tapi jangka pendek ya ke situ dulu, ke neckline-nya dulu. Ya. Kalau mau naik biasanya gitu, naik ke neckline, bikin right shoulder, baru naik lagi.
Oke. Kalau sekarang targetnya deket-deket ini dulu ya, 1.200-an sampai 12 berapa nih? 35 ya, kira-kira gitu. Oke, Jadi sip. kalau punya di hold, kalau belum ya boleh dibayar cicil-cicil ya. Masih ada potensi sekitar berapa tuh? 6-7%-an. Oke, sip. Thank you ya, Bruni. Kita lanjut lagi nih. Yuk, Ada yang yuk. nanya BRPT sama Aces bagaimana trennya? Terima kasih. Oke, BRPT sebetulnya masih uptrend, tapi sekarang lagi koreksi ya. Jadi, eh bentar, gua hapus dulu ini. Oke, sekarang dia lagi, kemarin retest ini ya. Hari ini dia retest pivotnya di 150-an. Jadi kalau candle-nya juga ini sebenarnya candle pembalikan arah ya, namanya candle spinning, cuma dia butuh konfirmasi. Kalau besok, sorry, Senin bisa naik di atas 1670 ya punya kans buat naik lagi, Ya. buat rebound. Nah, ini yang tadi gua mention, kalau ini harus punya skill untuk bisa nangkep momentum. Jadi ketika naik di atas 670 dan momentumnya ada, ya itu harus ditangkap. Ya, tapi masalahnya ini belum tentu gitu. Jadi ini harus nunggu ya, tapi punya kans Oke. untuk BRPT ini. Tadi satu lagi apa ya, Bro? BRPT dan Aces. Oh, Aces ya. Mm-mm. Jadi BRPT dipantau kalau ada inflow di HK-HK orang, yaitu cukup menarik buat di HK. Oke, Aces itu, waduh, ini kalau teman-teman yang udah pernah belajar technical, ini ada divergen yang panjang ya. Jadi ini sebenarnya eh, bahasanya itu diagonal ya. Kalau teman-teman udah pernah belajar LTS tahu ya ini ada diagonal. Targetnya itu di sini. Nah, cuman dalam perjalanan ke situ dia nggak mesti langsung ya. Kalau modelnya kayak gini sih view gue gini. Jadi ini akan ada rebound baru nanti begini. Jadi di jangka pendek bisa ada rebound. Tapi kalau teman-teman belum punya, gue nggak menyarankan untuk trading di posisi kayak gini ya, karena ini sulit biasanya ya. Ya, ya. Lebih banyak yang rugi daripada yang untung di posisi Mm. ini. Posisinya posisi downtrend sebenarnya nggak gitu enak ya. Tapi kalau misalnya udah punya dan nyangkut, nanti kalau rebound ya dimanfaatin buat exit Ya, ya. ya. Jadi view-nya dari gue gerakannya akan seperti ini. Ada Ya. rebound dikit tapi nanti turun lagi. Jadi mungkin juga nggak harus terpaku dengan saham ini juga kali bro ya. Banyak saham-saham lain juga Betul. begitu kan. Ini yang nanya Oke. sih feeling gue nyangkut biasanya. Karena udah turun banyak itu pasti beli di atas. Nah itu kalau misalnya nyangkut gitu, insight lu atau advice lu apa nih bro? Oke, gini, gue nggak tahu yang nyangkut di harga berapa ya. Jadi Ya betul betul ini betul. kan akan ada rebound. Prediksi gue akan ada rebound. Nah, tinggal dilihat aja reboundnya ini nyampe apa enggak Hmm. ke level BEP. Kalau misalnya nyampe, ya jual aja BEP dulu. Misalnya kalau kalau kayak gini ya mungkin yang aman-aman ntar ya. Ya mungkin rebound 750 tuh bisa nyampe, sampai 770 tuh bisa nyampe. Ya. Punya potensi nyampe. Apalagi kalau di Windrest, karena akses ini juga masuk saham LQ45 ya. Rasanya fun juga ada lah saham ini. Kalau ini kena Windrest, bisa naik sampai 750, 770. Kalau harga kita udah BEP sih, saran gue mending dijual aja. Ya. Hmm. Tapi kalau misalnya belum BEP, ya pas ada inflow, ada naik, ini di average dulu. Biar nanti average kita di 750 sampai 770 supaya kita buang di sana. Kalau duitnya nggak ada, nggak bisa average, gimana? Ya udah paling nanti naik 750, 770, cut loss di sana. Gitu. Karena kalau nggak takutnya dibawa dalam lagi. Tapi kalau misalnya mau hold, ya nggak apa-apa. Paling nanti average-nya di sini lebih enak ya, di harga 600-an gitu. Oke, sip. Thank you banget Bro Nick untuk pertanyaan saham-sahamnya. Kita udah jam 9.30 nih, pas banget. Uh, Oke. Aku mau ingetin buat teman-teman semua ya, yang malam hari ini udah join. Ini IG live-nya di save ya. Jadi
tadi ada beberapa. Ini selalu banyak pertanyaan nih kalau sama Bronik ya yang live. Jadi pasti banyak banget teman-teman yang mau bertanya-tanya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan itu yang sama ya teman-teman ya. Jadi good newsnya IG Live ini di save, jadi kalian bisa nonton lagi dari awal begitu kan. Dan tentunya kalau masih mau nanya-nanya lagi bisa langsung aja follow IG-nya Bronik Jansen kali ya. Langsung aja gangguin Bronik langsung di cancelnya langsung di IG sendiri kali. Oke, mungkin itu aja dari aku. Teman-teman jangan lupa untuk tag Sukor Sekuritas ya, screenshot IG Live ini, tag Sukor, tag IG-nya Bronik, dan kalian bikin quotes yang kalian dapat dari malam hari ini yang tentunya bisa menjadi bekal kalian untuk berinvestasi atau trading ke depannya. Oke, Bronik, thank you banget ya waktunya sekali lagi. Thank you bro, sama-sama bro. Thank you. Semoga kita ketemu lagi di event-event selanjutnya ya bro ya. Sip. Selamat malam. Sip. Thank you ya bro, thank you. Sama-sama. Malam guys.